Halo rekan-rekan pendidik, calon guru atau siapapun Anda yang peduli dengan dunia pendidikan, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa kehabisan nafas di kelas karena harus kejar tayang materi kurikulum? Anda pastinya nggak sendirian. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang benar-benar krusial dan sering jadi beban pikiran kita semua. Gimana sih caranya kita bisa mengukur pemahaman siswa, melakukan asesmen, tanpa harus mengorbankan 1 menit pun waktu ngajar kita yang super berharga itu? Nah, mari kita bedah sama-sama. Seringkali ya, kalau kita dengar kata asesmen, yang langsung kebayang di kepala itu tumpukan kertas ujian, kelas yang hening tegang, dan anak-anak yang sibuk melingkari jawaban. Saya paham banget dilema beban kerja ini. Keluhan yang paling sering muncul dan bikin frustrasi itu biasanya bunyinya gini. Boro-boro buat ngadain ujian, waktu buat ngajar materinya aja nggak cukup. Ini realita di lapangan. Tapi, mari kita renungkan satu pertanyaan mendasar. Apakah asesmen itu selalu berarti ujian tertulis? Jawabannya jelas tidak. Dan hari ini, kita akan sama-sama mengubah sudut pandang tersebut. Ini membawa kita ke salah satu miskonsepsi paling umum di dunia pendidikan. Mari kita luruskan mitos dan realitasnya. Mitosnya adalah asesmen itu seolah-olah menghentikan proses belajar. Ibaratnya kita harus stop ngajar dulu baru bisa mulai nguji. Padahal realitasnya, asesmen yang sejati itu sifatnya organik, dia tersemat mulus banget di dalam perjalanan belajar itu sendiri. Logikanya begini, Anda kan nggak perlu menghentikan mobil cuma untuk ngecek apakah mesinnya berjalan dengan baik, selama Anda punya dashboard indikator yang tepat di depan Anda kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu asesmen formatif? Di sini kita akan mendefinisikan ulang seperti apa sih wujud asli asesmen formatif itu di ruang kelas modern. Kita harus mulai geser mindset kita, dari yang tadinya melihat asesmen sebagai semacam vonis akhir, menjadi asesmen sebagai alat navigasi harian kita. Coba perhatikan baik-baik. Selama ini, kita mungkin melihat waktu mengajar dan waktu asesmen itu kayak dua irisan kue berbeda yang saling berebut tempat di piring yang sama. Padahal, harusnya nggak gitu. Keduanya itu menyatu jadi satu lingkaran utuh. Saya paling suka pakai analogi GPS untuk ini. Asesmen formatif itu bukan ujian akhir yang ngasih tahu kalau Anda udah nyasar jauh, bukan. Dia itu ibarat GPS di smartphone Anda yang terus mengkalkulasi ulang rute saat perjalanan sedang berlangsung berdasarkan kondisi langsung di lapangan. Jadi, pas siswa mulai kelihatan bingung, GPS instruksional Anda bakal bilang, hitung ulang rute, coba pakai analogi lain, sekarang juga. Lanjut ke bagian 2, pandangan para ahli pendidikan. Tentu saja, pergeseran cara pandang ini bukan cuma omong kosong belaka ya. Mari kita lihat fondasi teoretis yang sangat kuat di balik pendekatan ini dengan meramu pemikiran dari para ahli pengukuran pendidikan terkemuka dunia. Nah, coba lihat kutipan dari W. James Popham ini. Ada satu hal yang sangat menarik dan harus kita garis bawahi. Kata proses. Popham dengan tegas menyoroti bahwa asesmen formatif itu pada dasarnya adalah sebuah proses yang transformatif. Ini bukan tentang satu lembar kertas tes yang dicetak, dibagikan, lalu dinilai. Ini tentang bagaimana kita, sebagai guru, mengambil sinyal-sinyal atau bukti kecil yang kita kumpulkan setiap hari, lalu memakainya untuk mengubah cara kita mengajar pada detik itu juga. Kalau kita gabungkan pemikiran dari literatur-literatur top ini, kita bakal dapat satu gambaran yang super utuh. Ditko dan Brookhart itu sangat menekankan pada pengambilan keputusan guru sehari-hari. Sementara Macmillan, dia lebih fokus pada observasi yang tersemat atau embedded assessment, yaitu hal-hal yang natural terjadi saat kita ngajar. Dan Popham mengikat semuanya sebagai sebuah proses penyesuaian yang jalan terus-menerus. Jadi intinya apa? Asesmen formatif adalah keputusan taktis Anda di lapangan yang didasari oleh observasi natural yang pada ujungnya mentransformasi proses belajar itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian 3, praktik di ruang kelas. Teorinya memang keren, tapi pertanyaan terpentingnya, gimana kita mempraktikannya? Mari kita ubah teori-teori tadi jadi aksi nyata yang sangat menghemat waktu dan pastinya bisa langsung Anda terapkan di jam mengajar berikutnya. Mari kita bedah siklus asesmen formatif dari Macmillan. Ada 4 tahap yang terus berputar. Kumpulkan bukti, evaluasi, berikan umpan balik, lalu sesuaikan instruksi. Pas dengar ini, mungkin Anda mikir, wah tambah lagi dong kerjaan saya. Tapi tunggu dulu, disinilah keajaibannya terjadi. Percaya atau tidak, seluruh siklus 4 langkah ini bisa kejadian cuma dalam waktu 30 detik di tengah-tengah Anda lagi asyik menjelasin materi. Saking mulusnya proses ini, anak-anak di kelas bahkan nggak akan sadar kalau mereka lagi di asesmen. Coba kita lihat taktik spesifik yang disebut Macmillan sebagai strategi tersemat. Lewat taktik ini, Anda mengumpulkan data tanpa harus teriak. Oke anak-anak berhenti, keluarkan kertas. Gimana caranya? Simple. Baca ekspresi wajah mereka, ada yang dahinya berkerut karena bingung. Dengarkan nada suara mereka waktu jawab pertanyaan. Apakah ragu-ragu atau mantap?
Dan ini nih, salah satu favorit saya dari Nitko dan Brookhart. Pakai wait time atau waktu tunggu selama 5-10 detik setelah Anda melempar pertanyaan. Terdengar sepele ya, tapi jeda hening beberapa detik ini adalah ladang data. Anda bisa melihat siapa yang otaknya lagi kerja keras, siapa yang udah nggak sabar jawab, dan siapa yang diam-diam udah give up. Itu semua adalah data formatif yang mahal banget harganya. Terus gimana nasib tugas-tugas konvensional kita? Tenang, tugas yang biasanya cuma bersifat sumatif, kayak ngerjain soal di LKS, PR, atau kuis cepat, itu bisa banget kita sulap jadi putaran umpan balik formatif. Daripada tugas itu cuma dinilai, dicoret pakai pulpen merah terus ditinggal ke bab berikutnya, mending jadikan hasil PR hari ini sebagai bekal buat pelajaran besok. Misalnya nih, kalau 60% anak di kelas salah di soal nomor 4, GPS instruksional Anda langsung bunyi dong, konsep yang ini harus diulang besok pagi. Dengan begini, Anda nggak membuang waktu, Anda justru lagi memaksimalkan efisiensi waktu belajar. Dan pastinya kalau Anda nemu ada siswa yang belum paham, Anda wajib ngasih umpan balik. Tapi ingat pedoman Macmillan, umpan balik yang efektif dan hemat waktu itu harus fokus pada perbaikan yang bisa ditindaklanjuti. Kasih tahu mereka gimana cara memperbaikinya. Jangan cuma ngasih pujian kosong kayak kerja bagus. Atau teguran kayak ayo dong lebih rajin belajarnya. Umpan balik itu harus terstruktur. Ibaratnya kita ngasih scaffolding atau pijakan biar anak bisa nemu jawaban yang benar secara mandiri. Dan ingat, berikan di waktu yang pas dengan porsi yang nggak bikin anak malah merasa terbebani. Bagian 4. Kunci sukses dan penutup. Kita udah bahas lumayan banyak ya, mulai dari ngebongkar mitos asesmen sampai cara jitu ngebaca kerutan dari siswa. Sekarang, mari kita ikat semua konsep ini jadi satu kesimpulan utuh yang bakal mengubah suasana kelas Anda. Jadi, kalau ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari sesi ini, ingatlah ini. Asesmen formatif adalah sebuah proses yang hidup, bukan sekedar tes di atas kertas. Dia sangat luar biasa efisien karena dia melebur, menyatu secara alami dengan cara Anda mengajar. Dia hidup dari sinyal-sinyal kecil setiap hari, dari coretan di buku PR sampai tatapan mata siswa Anda. Dan yang paling penting, ini memberikan Anda semacam superpower untuk langsung mengubah arah instruksi pada detik itu juga, tanpa harus mencuri sedikit pun waktu belajar anak-anak. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang simpel tapi menantang. Coba pikirkan, besok pas Anda melangkah masuk ke kelas, sinyal belajar apa yang bakal Anda perhatikan? Apakah Anda mau coba nahan diam 5 detik setelah nanya? Atau mau lebih jeli ngebaca ekspresi wajah mereka? Atau sekedar nyari pola kesalahan dari PR kemarin? Pilih satu aja dulu dan coba langsung praktekkan. Anda pasti bakal kaget ngelihat seberapa banyak insight yang bisa Anda dapatkan tanpa harus menyita waktu ngajar Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng hari ini. Teruslah menginspirasi di kelas dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.